Halo para pecinta anime di seluruh Indonesia. Kali ini kami hadir untuk kalian semua di Sanbita Channel. Anime yang akan saya rangkum saat ini berjudul Kono Sekai no Katasumini, atau lebih dikenal dengan In This Corner of the World. Anime ini dirilis pada tahun 2017 dengan genre perang drama. Anime kali ini mengangkat kisah sebelum Perang Dunia II, di mana anime ini menceritakan tentang seorang gadis yang tinggal di Hiroshima. Dia ini diculik oleh seorang monster bersama dengan anak laki-laki. Dan waktu pun berlalu, kini Suzu berusia 18 tahun dan menurut budaya mereka, usia 18 tahun itu adalah umur yang pas untuk menikahkan seorang gadis. Suzu mendapatkan lamaran dari seorang laki-laki yang tidak ia kenal, dan siapa sangka laki-laki itu adalah anak laki-laki yang diculik bersamanya dulu. Hingga pas mereka udah menikah, Suzu harus kehilangan tangan kanannya. Karena apa coba? Daripada banyak ngomong, langsung aja yuk ke animenya. Diawali dengan hadirnya seorang anak bernama Suzu Urano yang hendak menjual sesuatu ke kota. Di perjalanan, Suzu diculik oleh seorang monster bersama dengan anak laki-laki bernama Susaku. Suzu pun mencari cara agar ia dan Susaku bisa kabur dari penculik tersebut. Setelah pulang ke rumahnya, Suzu menceritakan pengalamannya ke sang adik, Sumi, lewat gambar yang ia lukis. Karena memang Suzu ini mahir sekali dalam menggambar sesuatu. Suzu memiliki kakak laki-laki yang nakal dan juga adik perempuan yang dekat dengannya. Suzu juga memiliki seorang nenek yang lumayan sering ia kunjungi. Keluarga Suzu punya bisnis di bidang nori atau mereka memanen rumput laut. Waktu pun terus berlalu, kini bulan Maret tahun 1940. Suzu sudah beranjak dewasa dan usianya kini menginjak 18 tahun. Suzu mendapatkan kabar bahwa ada lelaki yang datang melamar ke rumah Suzu. Karena Suzu menyukai teman masa kecilnya, yaitu Mizuhara, dan Suzu sendiri tidak kenal dengan laki-laki yang datang melamarnya, maka dari itu Suzu tidak pulang dan tidak ingin menemui laki-laki tersebut. Dan setelah ditelusuri, rupanya laki-laki tersebut bernama Susaku yang datang jauh-jauh dari Kure untuk melamar Suzu. Sehingga pada tahun 1944, Suzu dan keluarganya datang ke Kure untuk melangsungkan pernikahan. Upacara pernikahan pun dilangsungkan dengan sangat singkat di Kure dan langsung makan-makan setelah itu. Namun Suzu melihat Susaku yang malu-malu dan jaim. Kini, Suzu jadi menantu keluarga Susaku dan dia memiliki mertua yang sakit-sakitan sehingga semua tugas rumah akan dilemparkan ke Suzu. Di malam harinya, Suzu mulai melakukan pendekatan dengan suaminya karena sebelumnya mereka belum pernah berbincang-bincang. Sebagai menantu, Suzu mulai bangun pagi hari dan mengerjakan semua pekerjaan rumah layaknya seorang istri. Suzu yang polos hanya tahu suaminya kerja pagi dan pulang sore. Padahal suami dan mertuanya kerja di pabrik pembuatan kapal. Suzu juga mulai beradaptasi di Kure dan berkenalan serta melakukan aktivitas bersama dengan para tetangga. Ketika Suzu sedang membersihkan perapian, kakak iparnya bernama Keiko dan juga anaknya Harumi datang ke rumah itu. Keiko nampak julid kepada Suzu karena memang Keiko memiliki sifat yang pemarah. Keiko juga nampak risih ketika Suzu melakukan tugas rumah tangga karena lelet. Keiko pun mengambil alih pekerjaan itu dan menyelesaikannya dengan cepat. Karena Keiko akan tinggal sementara dengan ibunya, dia menyuruh Suzu untuk pulang ke Hiroshima untuk bertegur sapa dengan orang tuanya. Di Hiroshima, Suzu pun bingung mau ngapain karena semua keluarganya pergi bekerja. Suzu pun membeli buku dan pensil untuk ia gunakan menggambar sudut kota Hiroshima. Setelah pulang dari Hiroshima, nampaknya Keiko belum pulang ke rumahnya dan hal itu membuat Suzu lesu. Tapi untungnya Suzu memiliki suami yang baik serta perhatian terhadapnya. Dan tak lama setelah itu, Keiko dan anaknya pun pulang ke rumah suaminya, dibarengi dengan pendistribusian makanan yang sekarang sangat sedikit.
Para orang-orang di Kure harus pintar-pintar membagi makanan tersebut agar cukup. Suzu sendiri memanfaatkan rumput di depan rumahnya yang bisa dimakan. Dan Suzu juga memodifikasi nasi agar yang asalnya sedikit, nasinya jadi mengembang. Di Kure terdengar adanya serangan yang akan dilayangkan oleh musuh. Listrik mereka juga mulai padam. Karena kejadian itu, Keiko dan anaknya harus kembali ke rumah ibunya karena rumah mereka dibongkar. Pada bulan Juli tahun 1994, para warga mulai membuat bunker persembunyian untuk jaga-jaga dari serangan. Selanjutnya, Suzu membawa tanah ke ladang dan melihat Harumi yang sedang melihat kapal di sana. Ketika hendak tidur, Susaku menceritakan kisah tentang Keiko, di mana Keiko ini bertemu dengan seorang lelaki pada saat akan membeli hadiah untuk ayahnya. Keiko pun menikah dengan laki-laki tersebut dan sama-sama mengelola toko arloji. Dan karakter Keiko membuat dia sering bertengkar dengan seluruh keluarganya. Dan tak lama setelah itu, suaminya meninggal dan ada pembongkaran yang tidak tersisa. Anak laki-laki Keiko diasuh oleh mertuanya dan kini Keiko hanya boleh membawa Harumi bersamanya. Ketika Suzu melukis di ladang, dia ditangkap oleh Kampetai atau satuan polisi militer pada zaman peperangan di Jepang. Suzu dianggap sebagai mata-mata yang akan meresahkan militer. Suami serta ibu mertuanya hanya bisa tertawa terbahak-bahak mendengar Suzu yang dianggap sebagai mata-mata. Karena gula yang ada di rumah mereka dikerubuni semut, maka mertua Suzu menyuruhnya untuk ke pasar dan kembali membeli gula. Suzu yang sebelumnya tidak pernah ke sana, tidak tahu harga gula yang semakin melonjak. Suzu pun tersesat dan tak tahu arah pulang sehingga dia jadi linglung. Tapi untungnya ada seorang wanita ramah yang menunjukkan jalan yang benar pada Suzu. Pada bulan September tahun 1944, Suzu hendak memberikan buku ke tempat kerja suaminya, tapi diomel oleh kakak ipar karena Suzu tidak dandan dan culun. Alhasil, Suzu pun pakai bedak, tapi karena keputihan, suaminya sampai tidak mengenali Suzu yang nampak pucat. Suzu yang sedang bersama suaminya tidak menyangka bahwa dia akan menikah dengan orang baik dan punya kehidupan yang membahagiakan. Hingga pada bulan Desember, teman masa kecil Suzu yaitu Mizuhara datang dan membuat Harumi senang karena Mizuhara ini adalah seorang pelaut. Tapi berbeda dengan Suzu, dia malah terganggu dengan kehadiran Mizuhara. Sang suami, Susaku, merasa cemburu terhadap hubungan mereka berdua. Susaku pun menyuruh Mizuhara tidur di loteng dan menyuruh Suzu untuk menemani Mizuhara yang terakhir kalinya, karena Mizuhara pulang setelah itu. Di dalam kereta, Susaku mengungkapkan rasa cemburunya dan terjadilah perang dingin pertama di antara mereka. Di ladang terjadilah serangan udara tak terduga dan untungnya mertua Suzu cepat datang untuk menyuruh mereka merunduk. Karena serangan tersebut banyak ikan mengambang dan dijadikan lauk pauk oleh warganya. Serangan udara pun terus berlanjut. Suzu dan keluarganya mematikan lampu di malam hari dan banyak korban jiwa dalam insiden tersebut. Mereka juga harus kekurangan tidur karena selalu waspada terhadap serangan. Keiko dan yang lainnya selalu mendengar berita tentang serangan lewat radio. Dan di sini ayah mertua Suzu tidak pulang, sehingga membuat keluarganya khawatir. Di sini Susaku curhat bahwa dia akan dijadikan tentara dan jadi Bang Toyib karena nggak bisa pulang selama 3 tahun. Sebagai istri, Suzu pun berjanji akan menunggu suaminya pulang dan tetap ada di sana. Untuk mengingat suaminya, Suzu melukis Susaku yang sebentar lagi akan pergi. Dan keesokan harinya, Suzu pun mengucapkan salam perpisahan dengan suaminya. Pada 21 Juni, Keiko mendapat kabar bahwa ayahnya dirawat di rumah sakit kota. Maka dari itu, Keiko mengajak Suzu serta Harumi untuk menjenguk ayahnya, sekalian membetulkan arloji ayahnya ke kota. Karena tiket kereta api ngantri, Keiko menyuruh Suzu dengan Harumi untuk menjenguk ayahnya. Sementara itu, Keiko akan mengantri untuk mendapatkan tiket. Setelah menjenguk ayah mertua, ada serangan udara yang mengharuskan Suzu serta Harumi berlindung di suatu tempat. Setelah dirasa cukup aman dari serangan, Suzu dan Harumi berniat untuk menemui Keiko. Di tengah jalan, seorang Kampetai memperingatkan Suzu tentang bahaya bom yang belum meledak.
Ketika Suzu hendak pergi, tak disangka ada sebuah bom yang meledak sangat dahsyat, sehingga Harumi meninggal dalam kejadian tersebut dan Suzu sendiri harus kehilangan tangan kanannya. Karena kematian Harumi, Keiko sangat menyalahkan Suzu atas insiden tersebut. Suzu sendiri selalu menyalahkan dirinya karena kehilangan Harumi. Mertuanya yang baik terus berteriak pada Suzu karena Suzu diam aja pas ada serangan suar. Suzu yang sudah berjanji menunggu suaminya di rumah memadamkan api yang muncul di rumah itu. Ketika Suzu sedang menyelamatkan burung untuk pergi, terjadilah serangan udara yang dahsyat dari kapal musuh. Untungnya Susaku datang dan menyelamatkan Suzu. Suzu sendiri tidak terima dengan keadaannya dan dia meminta untuk pulang ke Hiroshima. Susaku yang merasa Hiroshima aman akhirnya mengizinkan Suzu untuk pulang meskipun hatinya berat karena harus berpisah dengan istrinya. Ketika sedang berkemas, Keiko minta maaf ke si Suzu. Karena sebetulnya Keiko ini tidak terlalu jahat guys, tapi dia memang memiliki karakter seperti itu. Dan sebenarnya dia sayang terhadap Suzu. Tapi waktu dia marah, itu karena terbawa emosi disebabkan Harumi meninggal. Dan tak diduga terdengarlah suara gemuruh dan berita bahwa bom yang jatuh itu berasal dari Hiroshima dan Nagasaki. Mendengar desanya diserang, Suzu pun ngamuk karena keluarganya masih ada di sana. Dan di sini Keiko mulai bersikap hangat terhadap Suzu meskipun dia masih merasa kehilangan anaknya. Kehidupan pun kembali normal dan Suzu mengunjungi adiknya yang kini sedang sakit. Ayah Suzu meninggal karena insiden tersebut. Dan di Hiroshima, Suzu bertemu dengan suaminya yang waktu itu pindah kerja di Hiroshima. Di tengah perjalanan pulang ke Kure, ada seorang anak kecil yang memungut nasi gulung si Suzu. Suzu dan Susaku pun membawa anak kecil tersebut karena dia yatim piatu. Anak tersebut diterima baik oleh keluarga Suzu dan juga Susaku sebagai pengganti Harumi yang telah tiada dan tamat. Untuk yang pernah nonton anime ini, mungkin kalian akan merasakan kebosanan pas di awal nonton. Sampai-sampai aku ingin skip nih anime. Tapi siapa sangka ternyata keseruannya ada di tengah-tengah film guys. Kisah yang semula adem-adem aja, lihat kehidupan Suzu setelah menikah. Tapi pas di tengah-tengah malah harus lihat negara mereka yang dibombardir hingga banyak korban jiwa di dalamnya. Nah, In This Corner of the World ini merupakan hasil adaptasi dari manga berjudul sama, karya Fumio Kouno. Manga ini memenangkan Excellent Prize dalam Japan Media Arts Festival 2009. Jadi kalian gak bakal ragu untuk nonton animenya guys. Arigatou gozaimasu, karena aku mau pamit.